ketika habis keluar daripada training ini, apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Widada saya sampaikan, apa yang Pak Edison sampaikan, itu menjadi bekal, menjadi semangat, menjadi sesuatu hal yang bisa kita keluarkan, kita implementasikan, dan kita tanamkan dalam diri sendiri. Isinya tadi clear, bahwasanya kita supervisor dan GML yang memiliki mindset kontraktor. Owner dengan mindset kontraktor. Are you ready? Owner rasa kontraktor. Yang keras dong. Owner rasa kontraktor. Kalau rumah itu tiang-tiangnya 5 tadi itu tuh ya, disiplin eksekusi yang disiplin, monitoring disiplin, analisa disiplin, perbaikan yang disiplin, komunikasi yang disiplin baik ke atas ke bawah secara reguler, diatur pola komunikasinya, periode komunikasinya, pas kapan, apa temanya, itu semuanya harus didesain, dipikirin teman-teman semua. Itu menurut saya kontraktor tuh pasti begitu. Meskipun saya belum pernah kerja di kontraktor. Kontraktor yang bagus pasti begitu. They will not survive tanpa itu gitu ya. Kemudian di bawahnya itu kecepatan, menurut saya fondasinya kecepatan dan care lah kalau Pak Deden. Jadi itu care dan kecepatan itu sebagai fondasi. Kemudian atapnya apa? Leadership. Leadership dengan hati. Nanti itu teman-teman akan diajari tuh. Mengikuti pelatihan ini sangat luar biasa yang kami dapatkan, banyak wawasan lebih luas dan pembelajaran tiada hentinya berlanjut dan berlanjut. Kedepannya lebih bagus untuk seluruh tim GL dan supervisor. Yang saya dapatkan adalah wawasan lebih luas dan kita berinisiatif membangun di dalam tim kita untuk bersinergi dengan tim yang lain. Satu hal yang menjadi kekuatan kita saat ini ya, melihat training ini membuka harapan baru bagi kami para leader untuk menambah wawasan, membuat kami lebih percaya diri menjadi leader terbaik di AGM. Owner rasa kontraktor. Kita selama 2 hari ini mendapatkan training leadership. Jadi kita semua nih yang ada di sini itu sudah terbuka pola pikir kita. Kita bisa smart. Kalau kita melangkah ini, ya Ismo, langkah kita nih 2 langkah jadi 3-4 langkah lagi ke depan. Iya, iya, Itu harapannya bisa membuka semua leadership nanti dan bisa kita terapkan ke bawah. Alhamdulillahnya dari 2 hari ini kita udah mendapatkan banyak sekali masukan-masukan dan juga membuka nih apa yang sebelumnya kita tidak pikirkan. Sehingga saat ini seperti yang kemarin itu Pak Dep, kita itu seperti katak yang dalam tempurung. Sekarang kataknya udah bisa lompat. Gitu Pak Dep. Betul sekali. Benar. AGM gudangnya juara. Jadi selain kita para supervisor nih harus bisa untuk menjadi ujung tombak dari lapangan, tapi kita juga harus bisa mengerti kalau kita harus mendevelopment tim kita yang di bawah nih supaya mereka juga nanti siap nih kalau memang ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Berarti intinya kita harus bisa melayani ya. Betul, kita harus bisa servis nih, bukan cuma ke atasan kita, tapi ternyata ke subordinat kita juga. Kalau Bu Yeni gimana nih Bu Yeni? Sudah 2 hari. Aduh, jujur ya Pak Putra, Pak Toha, ini kesempatan pertama lah bagi saya. Oh gitu. Saya begitu dikasih tahu atasan untuk mengikuti training ini, ya jujur lah saya senang gitu ya. Saya harus banyak belajar intinya gitu Pak. Kita harus belajar terus menerus, melakukan improve secara terus menerus. Kalau Pak Toha gimana nih Pak Toha? Iya, jadi disiplin eksekusi, ya kan?
Kita sebagai eksekutor di lapangan benar-benar harus kuat gitu. Yang kedua, disiplin monitoring. Nah, di finance juga pasti perlu jelas ya, kita harus ada rekonsiliasi, apalagi di GA ya. Digaji ya Pak ya, nggak bersalah. Oke, berarti kita semua harus bersinergi ya Pak ya, supaya menjadikan AGM gudangnya Jawara, owner rasa kontraktor. Yes. Kita dibentuk untuk bisa berkontribusi secara menyeluruh ya, untuk top management dari mulai sebagai pelayan, sebagai service customer, untuk bisa bekerja sebagai controlling, monitoring, dan juga sebagai role model, tentunya sampai dengan disiplin eksekusi. Makinya itu mulai dari eksekusi, ya kan, monitoring, kontrol, analisa, improvementnya terutama yang kita perlukan. Dan alhamdulillah dengan training ini kita tahu nih posisi supervisor kita itu berada di mana, ya kan? Kekurangan apa saja yang selama ini belum kita lakukan bisa kita dapatkan di training ini. Alhamdulillah luar biasa lah trainingnya Bali kali ini. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Khususnya saya mendapatkan wawasan dan skill yang sangat bermanfaat lah. Dan semoga mungkin bisa kita terapkan nanti di pekerjaan dan juga untuk rekan-rekan kita yang lain. Secara keseluruhan itu akan menjadi wawasan tambahan dan menjadi nilai energi terbaru lah untuk kita bisa culture ataupun target itu bisa tercapai. Fungsi dari supervisor memiliki 3 poin utama, yaitu sebagai penghubung, sebagai pihak karyawan, serta sebagai pemberi tugas maupun pengawasan terhadap kinerja-kinerja teman-teman yang ada di lapangan. Mungkin itu, terima kasih dari tim Bali. AGM Gudangnya Jawara. Happy ya hari ini udah batch kedua. Jadi saya masuk dengan Pak Arifin itu bersama-sama dulu ya. Pak Arifin masuk ke AGM, saya ke BSS itu di 2017. Semangat, Kesan untuk training kita 2 hari ini, Pak Ari, tentang supervisor and disiplin kultur ya, tentu sangat berkesan, di mana kami dapat materi-materi yang sangat menarik, dapat insight baru Pak, materinya itu juga mudah dipahami Pak. Jadi kita harapkan kedepannya kita dapat mengimplementasikan ke subordinat kita untuk mewujudkan Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Hal training 2 hari ini menjadi hal yang inspiratif buat semua orang, termasuk supervisor dan subordinatnya sendiri. Pesan dari saya dulu ya, jabatan saya supervisor dan saya bisa mengaplikasikannya di lapangan. Lebih diperbanyak lagi training-training kayak gini untuk menambah ilmu, baik itu GL dan supervisor up. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Kita berterima kasih kepada tim trainer Bali bahwa sudah memberikan kesempatan untuk training ke semua supervisor di batch 1 dan batch 2. Training soft skill ini ya pastinya upgrading skill kita secara personal juga. Di sisi lain juga kita tuh akan cukup mengenal dengan banyak supervisor. Lumayan supervisor di AGM tuh total semua ada sekitar 100-an yang akan promote juga di tahun ini juga lumayan cukup banyak. Jadi paling berkesannya sih mungkin kita bisa lebih mengenal mereka secara personal lagi. Ada masukan nggak kira-kira untuk kedepannya seperti apa nanti ini? Menurut saya waktunya masih kurang panjang Mbak. Jadi harusnya bisa yang awalnya 2 hari bisa jadi 3 hari atau 4 hari lah. Dan kalau bisa sekali-kali kita yang menyamperin timnya Bali ke HO. Jadi biar teman-teman yang di set juga tahu kantor kita di HO seperti apa. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Kalau dari saya pribadi sih, kegiatan ini benar-benar inspiratif dan banyak ilmu yang saya sendiri pribadi dapatkan di sini. Terutama tentang kedisiplinan, tentang leadership, bagaimana kita mengelola tim yang benar dan yang baik, seperti itu. Jadi kita lebih terarah.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen PT Antang Gunung Meratus dan juga tim Bali yang telah memilih kami, terutama saya, untuk mengikuti training ini, karena training leadership ini adalah training kepemimpinan, bagaimana mempengaruhi sikap dan motifnya saya terutama pribadi. Saya punya mimpi, dan mimpi itu harus dimulai dengan niat baik. Oke, kira-kira gitu aja lah pesan dan kesan dari 2 hari melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bali ini gitu. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Pak Widada sama yang disampaikan oleh Pak Edison, banyak banget materi-materi yang kita dapatkan, dan kedepannya lebih banyak lagi training-training seperti ini. Jadi perubahan itu memang ke arah yang lebih baik. Apa yang disampaikan di training, apa yang disampaikan pelatihan ini, karena ini juga cakupan yang luas, bukan cuma divisi kita. Sinergi kolaborasinya itu mudah-mudahan makin baik ke depan. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Para kapten di BSSR AGM luar biasa banget, keren-keren, proyek-proyeknya juga luar biasa banget. Saya semakin semangat dan ditunggu untuk kelas-kelas berikutnya. Hari pertama mereka masih mencoba memahami bagaimana penerapan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Begitu kita melakukan sebuah workshop, ternyata mereka sudah mulai memahami apa saja yang perlu disiapkan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Kami dari panitia HCGA, IT, dan SC, serta yang lainnya, selama dalam pelaksanaan training banyak hal yang kami dapatkan, ya, menjadi tim yang lebih sinergis, meningkatkan koordinasi, dan juga mengambil peran di dalam pelaksanaan training tersebut. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Tiap kali ada rencana besar manajemen bisa membumi sampai ke lini terbawah, sehingga kita akan buat kinerja yang baik, sinergi yang baik, dan tentunya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Saya yakin rekan-rekan dari supervisor bisa menjalankan semua yang sudah diajarkan dalam training ini di dalam operasional kita sehari-hari. AGM, gudangnya jawara. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Harapannya dengan diadakannya training ini menjadi pengayaan terhadap para supervisor untuk dapat ditularkan kepada bawahannya di level GL maupun operator, dan ini menjadi suatu bagian bisnis proses yang berkesinambungan, tentunya selaras dengan visi perusahaan yang senantiasa berkembang. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Teman-teman supervisor bisa semakin disiplin, mulai dari perencanaan, monitoring, evaluasi, eksekusi, dan juga reporting nantinya. Bagaimana mereka menularkan ini ke level terbawah, level eksekusi di lapangan, sehingga kita bisa menjawab tantangan yang semakin besar di tahun berikutnya. Walaupun produksi AGM akan turun, kita bisa mengeksekusi dengan disiplin. Kita yakin AGM masih bisa tetap mempertahankan nama besarnya, kita masih bisa mencapai segala target-target yang ditetapkan. Semoga dengan pelaksanaan training ini tidak para pimpinan kita di level terdepan, para supervisor bisa mengubah budaya ini, budaya yang tadinya masih kurang baik menjadi semakin baik ke depan. Terima kasih dan tetap semangat. AGM, gudangnya Jawara. Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Kita harus berpikir seperti kontraktor, bahwa kita harus jaga tuh yang namanya rasio biaya kita, proses yang hemat, efisien harus kita jaga. Saya harapkan peserta ini betul-betul bisa
mentransformasikan ini, dan yang paling penting tuh bershare tuh ke bawahnya tuh. Dan kalau dia supervisor dia share ke group leader, kalau dia group leader dia share ke bawahannya. Itu sih harapan saya, mudah-mudahan AGM yang sudah lari kencang begini bisa diikuti oleh orang-orang yang ada di kapalnya ini sehingga dia tidak tertinggal. AGM gudangnya Jawara, Kapten AGM, owner rasa kontraktor. Teman-teman kita yang santai-santai gitu ya, dalam tanda petik santai-santai, dengan teman kita yang mau extra miles, mau memberikan lebih, tentu hasilnya sekarang di tahun 2024 posisinya sudah jauh berbeda. Karir kita di AGM ya, karir kita di AGM, ada yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun, separuh dari teman-teman ada yang masa kerjanya even bahkan belum 1 tahun atau masih belum 2 tahun saat ini sedang duduk bersama gitu ya. Don't let go. There ain't no love that's like our love. Take me home. I'm holding on, dear. There ain't no love like our AGM gudangnya Jawara. Bali kali ini kembali menjalankan program untuk level supervisor dengan harapan ke depan dengan memperkuat jajaran supervisor, berarti kita memiliki ujung tombak yang kokoh, yang tangguh, sehingga mampu mengeksekusi segala tantangan untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik, disitulah dibutuhkan kekuatan yang powerful, kekuatan yang komprehensif, kekuatan yang terintegrasi, di mana seluruh elemen dalam AGM ini menjadi satu padu untuk menjadi menghasilkan operational excellence, menciptakan people excellence. Dengan demikian, capaian KPI dimanapun proses apapun itu akan bisa dicapai dengan mudah, produktif, efektif, dan efisien. AGM gudangnya Jawara, Kapten AGM, owner rasa kontraktor.